Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, perkenalkan nama saya Irba Zakia Abdul. Dan di video kali ini saya akan membahas sebuah bab yang sangat penting dalam sejarah Islam. Namun sayangnya sering terlupakan, yaitu tentang kodifikasi hadis, khususnya yang terjadi pada abad ketiga dan keempat Hijriah. Tanpa usaha luar biasa para ulama di abad-abad ini, bisa jadi kita tidak akan pernah tahu seperti apa sholat itu sebenarnya, bagaimana tata cara puasa yang benar, atau bahkan apa arti sabda-sabda Rasulullah SAW yang penuh hikmah. Maka, yuk kita gali sejarah lebih dalam. Apa itu kodifikasi hadis? Kodifikasi hadis adalah, atau dalam bahasa Arab disebut tadwin al-hadis, adalah proses pengumpulan, penulisan, penyusunan, dan pemeliharaan hadis Nabi Muhammad SAW agar terhindar dari kepunahan, kekeliruan, dan pemalsuan. Di awal Islam, hadis disampaikan secara lisan. Para sahabat Nabi hafal dan menyampaikan hadis satu sama lain, tapi seiring berjalannya waktu, jumlah umat Islam semakin besar, menyebar Islam semakin luas, dan muncul pula ancaman berupa hadis palsu, penyimpangan syariat, hingga fitnah politik. Maka muncullah kebutuhan mendesak untuk menulis dan menyusun hadis secara sistematis. Inilah yang kemudian dilakukan oleh para ulama dengan semangat menjaga agama, dengan ilmu yang sangat teliti, dengan akhlak yang tinggi. Kodifikasi hadis abad ketiga Hijriah adalah pada masa emas hadis. Abad ketiga Hijriah sering disebut sebagai abad keemasan ilmu hadis. Mengapa? Karena pada masa ini muncul para imam hadis terbesar dalam sejarah Islam dan kitab-kitab utama disusun. Mereka bukan hanya menulis hadis, tetapi juga menyaring, menyeleksi, dan memverifikasi hadis secara ketat. Bayangkan, ada ulama yang meneliti ratusan ribu hadis dan hanya memilih berapa ribu saja yang benar-benar sahih. Beberapa tokoh utama abad ini adalah: pertama, Imam Bukhari, penulis Sahih Al-Bukhari. Ia menghafal lebih 600.000 hadis, tapi hanya memasukkan sekitar 7.000 hadis. Dengan pengulangan ke dalam kitabnya, ia menyusun hadis berdasarkan bab hukum dan hanya memilih hadis dengan sanad yang benar-benar kuat, perawi terpercaya, dan isi tidak bertentangan dengan Al-Quran atau akal sehat. Kedua, ada Imam Muslim, murid dari Imam Bukhari. Ia menulis Sahih Muslim, kitab hadis paling otentik setelah Bukhari. Ia sangat teliti dalam memilih sanad, menyusun hadis dengan urutan yang sistematis, dan menjelaskan perbedaan riwayat. Yang ketiga ada Imam Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Mereka menulis kitab sanad dan fokus pada hadis-hadis hukum fikih. Keenam imam ini disebut sebagai penulis kutubus sittah, 6 kitab hadis induk yang menjadi rujukan utama dalam Islam hingga hari ini. Apa yang mereka lakukan bukan sekedar mengumpulkan. Para ulama hadis di abad ketiga Hijriah juga mengembangkan ilmu pendukung seperti mustalah hadis, ilmu klasifikasi hadis, ilmu rijal, biografi para perawi, jar wa ta'dil, kritik perawi, siapa yang adil dan siapa yang lemah. Dan metode yang keempat adalah metode verifikasi sanad yang sangat ilmiah dan kritis. Ini menunjukkan bahwa kodifikasi hadis bukan sembarang pengumpulan cerita, tapi benar-benar ilmu tersendiri yang setara dengan metodologi ilmiah modern, bahkan lebih dalam dan teliti. Pada abad keempat Hijriah, masa syara, evaluasi, dan penyempurnaan. Setelah hadis-hadis utama dikodifikasikan di abad sebelumnya, maka pada abad keempat Hijriah muncullah ulama yang melakukan penyempurnaan kitab-kitab hadis, syarah, penjelasan terhadap hadis-hadis sulit, kritik ilmiah terhadap hadis yang kurang kuat, dan penyusunan indeks tematik dan pengumpulan tambahan hadis sahih yang belum masuk ke kitab induk. Tokoh besar pada abad ini ada Imam Al-Hakim An-Naisaburi yang wafat pada 405 Hijriah, menulis Al-Mustadrak As-Sahihain yang berisi hadis sahih berstandar Imam Bukhari, Muslim, namun belum tercantum dalam dua kitab tersebut. Kedua, Al-Daraqutni yang mengkritis hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bukan untuk menolak, tapi untuk menunjukkan bahwa kajian hadis adalah kajian yang hidup dan terbuka untuk ilmiah.
Ketiga ada Al-Baihaqi, menulis Sunan Al-Kubra, salah satu kitab hadis terbesar yang tidak hanya memuat hadis, tapi juga analisis hukum dan fikih berdasarkan hadis-hadis yang kuat. Mengapa ini penting untuk kita? Sahabatku, tanpa kodifikasi hadis yang dilakukan para ulama, Islam yang kita peluk hari ini tidak akan lengkap. Kita tidak akan tahu bagaimana salat itu dijalankan, bagaimana Rasul berpuasa, bagaimana zakat ditunaikan, dan bagaimana abad dalam berumah tangga, berdagang, dan bermuamalah. Semua ini dijelaskan oleh sunnah Nabi melalui hadis-hadis yang telah dikodifikasikan dan dijaga dengan sangat hati-hati oleh para ulama. Maka, jika ada orang yang mengatakan kami hanya percaya Al-Quran, hadis bisa ditolak. Ketahuilah bahwa ini adalah bentuk pemutusan dari sumber wahyu yang utuh, karena sunnah adalah penjelasan Al-Quran, dan bahkan Nabi sendiri disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Quran Surah An-Nahl ayat 44. Jadi, teman-teman, mari kita hargai perjuangan luar biasa para ulama hadis yang menjaga warisan Rasulullah SAW dengan keilmuan, keikhlasan, dan dedikasi tinggi. Jangan sampai kita menjadi generasi yang lalai terhadap sunnah Nabi. Yuk cintai hadis, pelajari sunnah, dan terus jaga keutuhan Islam dengan ilmu dan adab. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Irba pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.